puji Tuhan, hari ini hari raya Maria diangkat ke surga. Bacaan yang ditampilkan khususnya dalam bacaan Injil juga sangat sederhana. Tetapi dalam cerita yang sederhana itu nampak siapa Maria. Dia orang yang penuh perhatian, mengunjungi saudaranya yang tempatnya cukup jauh, yang sedang mengandung. Dia meluangkan waktu dan tidak tanggung-tanggung 3 bulan lamanya menemani Elizabeth yang sudah hamil tua. Apa yang dilakukan di sana? Tentu saja ada banyak hal. Mempersiapkan kelahiran seorang bayi, dan Elizabeth pun butuh didampingi karena melahirkan dalam usia yang tua. Mentalnya harus dikuatkan. Kalau tidak, ini akan membuat orang menjadi stres karena risikonya sangat tinggi sekali. Dan ini pengalaman melahirkan yang pertama pula. Maka tentu ada banyak hal yang harus dilakukan, dan Maria dengan tekun, dengan setia mendampingi. Hal-hal yang sederhana kelihatannya, namun ketika dilakukan dengan cinta, dengan ketulusan, akan memberikan kelegaan, akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang dilayani. Maria bukanlah orang yang luar biasa, punya keterampilan atau punya sesuatu yang hebat, tapi justru dia melakukan banyak hal besar dengan cara-cara yang sederhana, seperti yang dilakukan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta, dari India, yang juga meladan Maria dengan cara yang sederhana, melakukan hal-hal yang sekiranya dilewatkan oleh orang-orang, yaitu memperhatikan mereka yang sakit, mereka yang terlantar, yang ada di pinggir jalan, dan juga yang di rumah-rumah tetapi tidak terawat oleh keluarga. Di India jumlah penduduknya sangat banyak sekali, dan kemiskinan begitu luar biasa. Namun dengan semangat yang tinggi seperti Bunda Maria, Ibu Teresa ini rela untuk meluangkan waktu. Meskipun kalau dipikir-pikir tidak akan ada habisnya, karena orang sakit begitu banyak, orang miskin begitu banyak. Tapi mengapa dia tetap setia? Bunda Teresa percaya bahwa seperti halnya Maria, melakukan hal yang sederhana, yang biasa, tapi penting bagi sesama, itu justru menunjukkan kasih Allah yang besar. Tidak perlu menunggu untuk melakukan hal-hal yang besar, tetapi mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Maka Bunda Maria juga bagi orang Katolik selalu ada di hati. Selain kita percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, tetapi Bunda Maria tidak pernah terlewatkan. Kita diajari dan sudah menjadi kebiasaan mendarah daging. Kalau kita berdoa juga selalu mohon perantaraan Bunda Maria. Peran seorang ibu itu sangat menenangkan, sangat memberi kenyamanan, membuat kita merasa tidak sendirian, ada yang menemani. Gambaran seorang ibu tentu kita semua mengalami lewat kehadiran ibu kita masing-masing. Bagaimana ketika kita kesulitan, sakit, ataupun
dalam persoalan-soalan seorang ibu selalu mendengarkan dengan penuh kasih, seringkali tidak menyalahkan, tapi mendengarkan, kemudian memberi nasihat, meneguhkan. Peran ibu yang membawa kasih kepada anak-anaknya, kepada keluarga. Dan seringkali juga situasi keadaan keluarga itu ditentukan oleh seorang ibu. Ibu yang lemah lembut, ibu yang pemersatu, ibu yang komunikatif, itu akan membentuk keluarga seperti apa. Bapak memang juga berperan untuk menentukan hal-hal yang prinsip, yang pokok, tapi situasi bagaimana keluarga itu berlangsung sehari-hari, bagaimana kegembiraan, kebahagiaan, sukacita, bahkan kesedihan dihadirkan oleh peran seorang ibu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan para suster yang dikasihi Tuhan, gambaran Maria sebagai seorang perempuan dan seorang ibu nampak dalam percakapan kepada Elizabeth. Percakapannya sungguh menyejukkan. Ibu bertemu dengan ibu, istri bertemu dengan istri, perempuan bertemu dengan perempuan, dan ternyata percakapannya penuh dengan pujian. Tidak ada kata yang menyakitkan atau melukai perasaan, tapi justru di awal perjumpaan itu mereka saling memuji. Kasih juga diungkapkan selain dengan tindakan, Maria datang juga dengan kata-kata. Kata-kata yang memberikan penghiburan dan kebahagiaan. Sehingga bayi atau janin yang ada di dalam kandungan Elizabeth pun melonjak kegirangan. Jadi sapaan seseorang seperti Bunda Maria ini sungguh memberi dampak. Mungkin tidak disangka bahwa sapaan dan pembicaraan itu punya dampak yang luar biasa pada hidup seseorang. Dan ini juga mengajari kita bagaimana kita berkomunikasi yang membawa dampak kegembiraan, sukacita, bukan keresahan atau kekecewaan, tetapi bagaimana komunikasi kita seperti Bunda Maria ini mendatangkan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kehadiran Bunda Maria, baik dahulu maupun sekarang ini dan yang akan datang. Bunda Maria dipercaya, oleh karena itu diangkat ke surga. Dia diberi hidup yang baru dan kehidupannya tidak berakhir. Dia selalu ada untuk kita. Maka ketika kita berdoa, khususnya juga lewat doa rosario, sadarilah bahwa memang Bunda Maria patut dipuji dan hadir di tengah-tengah kita. Bukan pujian untuk Bunda Maria yang dahulu, tapi pujiannya, pujian yang kita panjatkan juga untuk Bunda Maria yang hadir sekarang dan juga yang akan datang, yang setia untuk menyertai dan menjadi penolong bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur atas Bunda Maria yang diberikan Allah kepada kita semua, dan itu menjadi kekuatan kita, menjadi penghiburan kita, dan juga menjadi teladan bagi hidup kita semua. Semoga dengan hari raya ini, iman kita, kepercayaan kita kepada Bunda Maria semakin kokoh dan semakin memberikan harapan keselamatan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.